Kita semua pernah mendengar istilah tentang Dark Age, sebuah periode ketika peradaban Eropa dianggap terpuruk setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Tapi, apakah benar masa ini begitu kelam? Apa yang sebenarnya terjadi di Eropa antara abad ke-5 hingga abad ke-10? Mari kita angkat mitos dan realita di balik Dark Age. Dan inilah kelas malam pada malam hari ini. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, Eropa mengalami kekacauan besar. Kota-kota besar yang dulu menjadi pusat kekuasaan dan ekonomi mulai kehilangan pengaruhnya. Invasi oleh suku-suku barbar seperti Visigoth, Vandal, dan Han membawa ketidakstabilan dan Eropa tampak memasuki periode gelap. Inilah awal dari apa yang sering disebut sebagai Dark Age. Namun, label ini seringkali menyesatkan. Meskipun ada kemunduran di beberapa wilayah, ada juga banyak hal yang tetap bertahan dan berkembang. Di beberapa bagian Eropa, seperti di Kepulauan Inggris dan Irlandia, kebudayaan dan pembelajaran tetap hidup. Di biara-biara seperti Clown Make Noise dan Lindisfarne, para biarawan bekerja tanpa lelah untuk menyalin naskah-naskah kuno, melestarikan pengetahuan klasik untuk generasi mendatang. Para biarawan ini bukan hanya melestarikan teks, tapi juga mengembangkan seni ilmunisasi manuskrip yang dikenal karena detail dan keindahannya. Karya-karya mereka menjadi landasan bagi kebangkitan intelektual di kemudian hari. Di sisi lain Eropa, Kekaisaran Bizantium, penerus Kekaisaran Romawi Timur, tetap menjadi kekuatan yang besar. Konstantinopel, ibu kota Bizantium, tetap menjadi pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Sementara di barat, terjadi fragmentasi kekuasaan. Di timur, tradisi Romawi terus hidup dan berkembang. Kemajuan dalam seni dan arsitektur seperti yang terlihat dalam pembangunan Hagia Sophia menunjukkan bahwa Dark Age tidak sepenuhnya. Sementara itu, di Eropa Barat, kemajuan teknologi juga terjadi. Pertanian berkembang pesat dengan diperkenalkannya bajak berat dan sistem rotasi tanaman 3 lapangan. Inovasi ini meningkatkan produktivitas yang memungkinkan populasi pertumbuhan dan ekonomi pulih secara perlahan. Ini adalah masa ketika fondasi untuk sistem feodal mulai terbentuk, dengan munculnya kastil dan hubungan kekuasaan baru antara bangsawan dan petani. Struktur ini meskipun tampak kaku sebenarnya menawarkan stabilitas yang dibutuhkan setelah kekacauan yang diakibatkan oleh runtuhnya Romawi. Selain itu, penyebaran agama Kristen menjadi salah satu perubahan terbesar selama periode ini. Misionaris seperti Santo Patrick dari Irlandia dan Santo Benedictus dari Italia berperan penting dalam mengkristenkan Eropa. Gereja tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat pembelajaran dan budaya. Gereja memainkan peran penting dalam menyatukan Eropa yang terpecah-pecah, menyediakan pendidikan dan melestarikan tradisi intelektual. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa biara-biara pada masa ini adalah pusat pembelajaran, tempat di mana banyak karya-karya klasik Romawi disimpan dan dipelajari. Jadi, apakah Dark Age benar-benar gelap? Ya, ada periode ketidakstabilan dan perubahan yang signifikan. Namun, ini juga merupakan masa transisi di mana fondasi bagi abad pertengahan tinggi dan Renaissance mulai terbentuk. Dari reruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa perlahan membangun kembali dirinya. Kota-kota budaya dan kekuatan politik baru mulai bermunculan, membuka jalan bagi kebangkitan Eropa pada abad-abad berikutnya. Jadi saat kita berbicara tentang Dark Age, ingatlah bahwa ini bukanlah masa yang sepenuhnya gelap. Ini adalah masa transformasi di mana benih-benih kebangkitan mulai ditanam. Dari kegelapan muncul cahaya, dan dari kekacauan muncul tatanan yang baru. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah sebagai absensi kalian pada malam hari ini. Apa pandangan kalian tentang Dark Age? Sampai jumpa